lagi di dalam channel YouTube kesayangan semua umat manusia di dunia ini, apalagi kalau bukan Kupas Tuntas Matematika. Yeay. Oke guys, hari ini kita senang sekali ya bisa ketemu bersama juga dengan siapa ini? Philip, untuk mengupas secara tuntas tentang aplikasi kesebangunan. Penasaran kan apa yang akan kita bahas? Philip penasaran tidak, Philip? Iya. Tidak, oh benar tidak penasaran, Philip biasa aja guys. Oke guys, selamat belajar. Stay tune, perhatikan slide dan video di menit-menit. Jangan pernah di skip ya, jangan skip. Ya, kesebangunan dan kekongruenan membukakan cakrawala berpikir kita sekali lagi dan mengingatkan kepada kita akan kebesaran Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus menjadi pembelajar yang melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar. Ketika kita melihat aturan kesebangunan, biarlah kita tidak melihat itu sebagai satu hal yang mempersulit hidup kita, tetapi kita bisa melihat akan manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan mendesain hukum-hukum yang ada di alam ciptaan ini justru untuk membantu manusia menopang kehidupan manusia yang lemah ini. Oke anak-anak, berbicara soal kegunaan kesebangunan, kita akan melihat aplikasinya di dalam beberapa kasus, 4 kasus yang Ibu akan paparkan di dalam video ini dan kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi sebelumnya kita review dulu ya beberapa poin yang sederhana, super duper simple tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah anak-anak, kalau yang namanya kekongruenan ada 2 kalimat simple, ada 2 frase simple yang bisa kita simpulkan bersama hari ini, yaitu memiliki bentuk yang sama. Ini kita membandingkan 2 bangun yang kongruen, bentuknya udah otomatis persis sama. Selain daripada bentuk, dia juga memiliki ukuran yang sama. Oke, perlu diingat. Namun kalau kesebangunan itu memiliki bentuk yang sama antara kedua bangun, jika kedua bangun itu dikatakan sebangun, tetapi yang berbeda adalah apa? Ukurannya berbeda. Ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Nah, anak-anak, ini adalah frase-frase yang simple untuk mengingatkan kita sekali lagi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Dan kalian semua pasti sudah sangat mahir tentang rumus-rumus umum, bahkan syarat-syarat kekongruenan dan kesebangunan. Oke, anak-anak, apakah konsep kesebangunan yang kita sudah pelajari panjang lebar itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Atau adakah kasus nyata yang mengandung konsep kesebangunan dalam kehidupan kita? Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam beberapa kasus berikut ini. Stay tune, jangan skip, perhatikan baik-baik setiap penjelasannya, dan berikan komentar di dalam kolom komentar ini apabila ada anak-anak yang belum paham, atau kalian bisa tag saya secara pribadi. Nah, pertama kita akan melihat tentang masalah ukuran foto. Seperti apa ya contohnya? Nah, anak-anak perhatikan, sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16 x 8,8 cm x 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil, ini fotonya diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm x 2 cm. Hitunglah panjang K. Kalian disuruh untuk menentukan nilai K tersebut. Kira-kira berapa ya? Oke, kita bisa tidak ya selesaikan bersama? Let's go. Kita lihat. Nah, ini gambar saya sudah tuliskan. Tampilkan kembali pada bagian yang ini, kita akan melihat bersama-sama yang ditanya di dalam permasalahan ini adalah nilai daripada K ini ya. Berapa nilai K ini yang ditanya. Nah, anak-anak kalian harus pahami dulu baik-baik ini soalnya ini masalah perubahan ukuran dari 2 benda yang identik. Nah, ini pasti masalah apa namanya ini? Betul sekali seperti yang ada di dalam benak-benak kalian semua, ini adalah masalah kesebangunan. Ya, kita akan lihat. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian di antara kedua bangun. Nah, kalau kita namanya ini panjang di sini, ini juga panjang ya. Ini panjang 1, ini panjang 2, ini lebar 1, dan ini lebar 2 ya kan? Jadi kalau menggunakan konsep kesebangunan, karena kita tahu bahwa ini adalah benda yang persis sama yang diperbesar atau diperkecil, tentu akan berlaku sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, yaitu apa? Panjang 1 per panjang 2 sama dengan lebar 1 per lebar 2, ya kan? Di mana panjang 1 adalah 16,8, kita abaikan untuk sementara satuannya karena sudah sama-sama sentimeter. Panjang 2 ini adalah K yang kita ingin cari tahu, dan lebar 1 adalah 8,4,
dan lebar 2 itu adalah 2. Ya, kita bisa langsung sederhanakan 8,4 per 2 itu adalah 4,2 per 1. Ya, kita sederhanakan 4,2 per 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung kali silang. Ya, 16,8 kali 1 sama dengan K kali 4,2. Atau 16,8 sama dengan 4,2K. Saya tulis di sebelah sini ya. 16,8 sama dengan 4,2K. Dan K itu sendiri adalah 16,8 per 4,2. Berapa ya 16,8 bagi 4,2? Ya, tentu saja 4. Nah, jadi nilai K cm ini, jadi nilai K itu adalah 4 cm. Gimana? Mudah kan? Dengan satu kali cara langsung temukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Oke, let's go to the next slide. Sekarang kita akan melihat masalah yang kedua adalah masalah tentang denah rumah. Nah, anak-anak, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah ini bukan masalah yang baru. Anak-anak semua tinggal di rumah yang sebelumnya dibangun pasti menggunakan denah. Harus diukurkan berapa luas tanah dan berapa luas bangunan yang dibangun, berapa besar kamar kalian, berapa luas kamar, berapa luas garasi, dan berapa luas ruang tamu, kamar mandi, dan lain-lain. Itu pasti ada denah, dan ini sangat familiar dengan hidup kita. Contoh ini adalah contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah denah dari sebuah rumah. Denah ini menggunakan skala 1:200. Apa ya skala 1:200 maksudnya? Maksudnya adalah ukuran. Setiap ukuran satu satuan pada denah ini mewakili 200 satuannya, atau dalam hal ini cm. Setiap 1 cm pada gambar itu mewakili 200 cm pada ukuran yang sebenarnya. Jadi kita disuruh untuk menghitung dua hal saja. Yang pertama adalah ukuran dan luas garasi sebenarnya. Garasi yang mana ya? Yang ini deh, anak-anak, yang ini. Saya tandai warna kuning ya, biar tidak kelihatan, biar tidak terhapus angka-angkanya. Oke, ya tetap aja terhapus ya. Tapi by the way, kalian sudah tahu bahwa di situ letak garasi. Yang kedua adalah luas taman depan sebenarnya. Di mana kan luas taman depan? Tentu saja taman depan adalah yang ini, karena ini kan terasnya kan. Yang ini nih luas taman belakang. Kita disuruh untuk mencari tahu berapa luas taman depan. Nah ini adalah bentuk yang apa ya? Ini gabungan dari beberapa persegi panjang ya kan. Nah kita akan mencari tahu bersama-sama. Let's go to the next slide pada bagian penyelesaian. Nah ini gambar di sini. Kita disuruh untuk menentukan luas, ukuran, dan luas garasi ya. Nah, yang pertama adalah ukuran dan luas garasi. Nah, anak-anak di sini bisa lihat, di sini garasi adalah 4,50 ya. 4,50 cm dan ini 3,0 cm. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. A. Ya, panjang garasi pada gambar ya. Panjang garasi pada denah atau P1 itu adalah 4,50 cm. Panjang garasi yang sebenarnya ya anak-anak bisa mulai dengan diketahui ya P1 adalah apa, P2 adalah apa, tapi ini kita langsung saja untuk membukakan cara kerja kalian. Atau panjang garasi yang sebenarnya, bisa saya bilang PS, panjang garasi sebenarnya ya, itu adalah 4,50 kali 200 cm ya, atau ini sama dengan 900 cm. Kalau 900 cm itu berapa meter ya? 9 meter. Ya kan? Ya, 9 meter itu adalah panjang garasi yang sebenarnya. Nah, lebar garasi itu adalah 3,0 cm, 3,00 cm. Dan lebar garasi yang sebenarnya, atau saya lambangkan LS, itu adalah 3,00 kali 200 cm. 200 dapat dari mana? Dari skala. Skala yang tadi diketahui dari soal, itu adalah 1:200. Artinya setiap 1 cm pada denah itu mewakili 200 cm pada ukuran yang sebenarnya. Nah, jadi 3,00 kali 200 adalah 600 cm. Ya, itu sama dengan 6 meter. Wow, besar sekali ya garasinya.
9 meter kali 6 meter hanya untuk garasi. Ya, ini bisa ditaruh beraneka mobil yang kita suka. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang menjawab pertanyaan selanjutnya, tapi kita simpulkan ya. Jadi, ukuran garasi itu adalah 9 meter 9 kali 6 meter. Ya. Dan yang ditanya adalah luas daripada garasi. Nah, garasinya berbentuk persegi panjang ya. Jadi kita langsung luas garasi itu sama dengan 9 kali 6 meter persegi atau sama dengan 54 meter persegi. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita berpindah pada slide sebelumnya, sebelum kita berpindah ke slide selanjutnya, kita akan menyimpulkan ukuran dari garasi ini. Ukuran garasi itu adalah 9 kali 6 ya, dalam meter ya, dalam satuan meter bukan sentimeter. 9 kali 6 ini dalam satuan meter. Oke? Nah, sedangkan luas daripada garasi itu adalah 9 kali 6 meter persegi atau sama dengan 54 meter persegi. Nah, ini adalah luas daripada garasi. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan yang B ya. Ya, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari gambar ini, yaitu tentang luas taman depan yang sebenarnya. Kita disuruh untuk mencari luas daripada yang ini nih. Anak-anak boleh perhatikan yang ini. Ini kita disuruh untuk mencari luasnya, seperti itu ya. Oke, nah saya hapus dulu. Oke, pertama-tama kita harus lihat bentuk daripada taman ini. Bentuk daripada taman ini adalah kumpulan dari beberapa persegi panjang, oke? Sehingga saya harus baginya menjadi beberapa partisi ya. Misalkan saya gambarkan garis putus-putus, kita hitung dulu bagian yang satu yang ini, oke? Kemudian kita hitung lagi bagian yang ini deh supaya lebih mudah. Oke, ini 0,50 ya. Oke, yang ini ya lebih mudah dilihat. Ini jatuhnya 0,50 ya. Ini karena ada bayangannya aja gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari keterangan ukuran yang diberikan. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini adalah luas taman yang sebenarnya. Jadi ini adalah luas 2 dan ini adalah luas 3. Jadi kita harus hitung ketiga-tiga luasnya. Oke, saya kasih warna-warni aja deh. Nah, ini warna biru. Yang kedua warna biru, kemudian yang ketiga adalah warna merah. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 bagian yang harus kita ukur gitu ya. Jadi pertama kita lihat luas 1 ya. Ini kita mau jawab pertanyaan yang B. Oke, luas 1. Luas yang pertama itu bentuknya persegi panjang. Dengan panjangnya itu 2,75. Kita langsung kali dengan 200. Oke. Ya. Supaya langsung kita konversi ya ke meter. Kali dengan ini panjangnya 2,75, lebarnya 2,25 ya. 2,25 kali 200. Oke. Atau 2,75 kali 200 adalah 550 cm kali 450 cm.
Jadi 550 cm ini adalah 5,5 meter kali 4,5 meter, atau luasnya adalah yaitu 24,75 meter persegi. Oke, yang kedua luas 2, 4 kali 200 kali lebarnya adalah 2,75 kali 200. Dalam satuan meter persegi semuanya, ya. Jadi 800 meter atau 8 meter kali 2,75, 5,5 meter juga, ya. Atau sama dengan 44 meter persegi. Dan luas yang ketiga, saya pakai warna, ya, untuk warna biru aja deh, adalah 0,5 kali 200 kali 2,00 kali 200. Ini ya. Dari sini ya. Ini lebarnya. 2,00. Sama dengan 100 atau 1 meter, langsung aja 1 meter. 1 meter kali 4 meter atau 4 meter persegi, ya. Jadi total luas taman, ya. Jadi luas taman sama dengan luas taman yang sebenarnya. Luas taman depan sebenarnya adalah 24,75 meter persegi tambah 44 meter persegi tambah 4 meter persegi. Ini taruh dalam kurung persegi, sama dengan 72,75 meter persegi, gitu. Jadi luas taman depan yang sebenarnya adalah 72,75 meter. Gampang kan? Sekarang kita akan melihat tentang masalah tinggi bangunan atau tinggi pengamat. Nah, anak-anak, ini adalah masalah yang super duper klasik di dalam kesebangunan. Ini selalu ada di dalam soal-soal ujian nasional. Apabila kalian masih ada ujian nasional, tapi kali ini tidak ada ujian nasional, ya. Tetapi ini adalah masalah-masalah klasik yang dapat langsung diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Kita akan lihat, ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Ada seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Jadi kita lihat, ya. Tinggi badan anak ini 150 cm, atau kita langsung konversi ke meter. Ini adalah 1,5 meter. Jadi tinggi badannya dia 1,5 meter. Ya. Kemudian panjang bayangan siswa ini adalah 2,5 meter. Jadi bayangannya dia kemana nih? Ke sini, ya. Ini panjang bayangannya dia. Kemudian panjang bayangan tiang bendera, ini semua, ya. Dari sini ke sini. Oke. Itu adalah 6 meter. Dan tinggi tiang bendera ini yang ingin diketahui. Oke, kita akan melaju ke menit berikutnya untuk kita lihat penyelesaiannya. Oke, kita akan selesaikan kasus tentang tinggi anak dan tinggi tiang bendera ini, ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar yang diberikan oleh soal, yang mana tinggi anak tersebut itu adalah 150 cm, atau kita langsung konversikan ke satuan meter, maka itu adalah 1,5 meter. Ya, Ibu tidak tulis satuannya dulu untuk sementara, supaya kita fokus pada angkanya dulu, karena satuannya sudah sama-sama meter. Kemudian bayangan anak itu adalah 2,5 meter. Kemudian bayangan dari tiang bendera ini, panjang bayangan tiang bendera ini adalah 6 meter. Dan juga yang ditanya ini adalah tinggi tiang bendera. Nah, ini yang ditanya. Misalnya kita kasih lambang X misalnya, ya, X yang paling umumnya. Tinggi tiang bendera itu berapa sih jikalau diketahui tinggi anak dan bayangannya dan panjang bayangan dari tiang bendera ini? Maka kita bisa menggunakan konsep dari kesebangunan segitiga yang kita sudah review pada video sebelumnya. Ya, nah di sini kita lihat karena segitiga yang dibentuk antara anak ini dan bayangannya dan garis yang ini,
itu sebangun dengan segitiga yang dibentuk oleh tiang bendera, bayangannya dan garis yang berwarna kuning ini. Oke. Ya, kita tidak usah berpanjang kata lagi di situ. Yang pasti dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita bisa tuliskan bahwa tinggi si anak ini per dengan tinggi bendera ya. Tinggi tiang bendera itu harus sama, perbandingannya harus sama dengan bayangan anak per bayangan tiang bendera. Nah, kita langsung masukin substitusi angka-angkanya, di mana tinggi anak itu adalah 1,5 meter atau 150 cm tadi kita udah konversi. Kemudian tinggi tiang bendera ini kita lambangkan dengan X yang ingin kita cari tahu. Kemudian bayangan anaknya adalah 2,5 meter dan bayangan tiang benderanya itu adalah 6 meter. Ini seperti informasi yang diberikan oleh soal ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung kali silang ya. 1,5 kali 6 itu sama dengan X dikali 2,5 ya. Dimana 1,5 kali 6 itu adalah 9. Itu 9 sama dengan 2,5X. Dan X itu sendiri adalah 9 bagi 2,5 atau sama dengan 3,6 meter ya. Oke. Jadi tinggi tiang bendera ini yang kita sudah dapatkan adalah 3,6 meter. Jadi kita bisa tulis kesimpulannya. Tinggi tiang bendera itu adalah 3,6 meter. Seperti itu anak-anak. Gampang kan? Ternyata kita bisa menerapkan konsep kesebangunan di dalam masalah yang seperti ini. Tanpa kita capek-capek mengukur berapa tinggi tiang bendera ini, kita cukup untuk mengetahui tinggi anak, bayangannya, dan panjang bayangan tiang bendera. Seperti itu anak-anak, contoh penerapan yang ada di dalam kesebangunan. Kita melangkah ke dalam contoh selanjutnya. Nah, ini adalah masalah terakhir yang bisa Ibu berikan di dalam video ini, yaitu masalah perkiraan tinggi bukit. Nah anak-anak, ada dua orang mahasiswa teknik sipil, Matius dan Markus ya. Mereka ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu ya. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah ya. Kemudian Matius mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit 1540 meter. Nah, seperti ini ya gambarnya ini. Kemudian Markus berbaring di tanah ya, memandang ke arah ujung peralatan tersebut dari puncak bukit sehingga tampak seperti garis lurus. Nih, seperti ini ya. Kemudian posisi mata Markus berjarak 4 meter, ini posisi ini mata berjarak 4 meter dari tongkat penyangga. Sekarang perkirakan tinggi bukit tersebut. Lihat gambar ini. Tinggi bukit yang T ini berapa? Ini yang ingin ditanya ya. Bagaimana kita membantu Matius dan Markus untuk menyelesaikan masalah ini? Coba kita lihat penyelesaiannya secara bersama-sama. Nah, tapi anak-anak juga bisa coba di rumah dulu. Gimana? Kalian sudah bisa mendapat gambaran penyelesaian dari masalah tadi? Kalau sudah, coba kita cocokkan ya, bagaimana kita melihat permasalahan ini dan bagaimana kita menyelesaikannya dengan menggunakan konsep kesebangunan. Nah, ini adalah masalah yang sketsa yang sudah diberikan di dalam soal tadi, bahwa kita ingin mengetahui tinggi daripada bukit ya, jarak permukaan tanah ke puncak bukit tersebut. Kita ingin tahu bukit ini setinggi apa dengan keterangan yang diberikan tadi, di mana Markus tadi matanya berjarak 4 meter dengan sebuah tiang, kemudian yang informasi yang didapat oleh Matius adalah jarak dari puncak tiang ke atas bukit ini adalah 1540 meter. Nah, sebelum kita mengetahui tinggi T ini, tentu dari soal kita bisa melihat adanya segitiga siku-siku ya, yang dibentuk antara garis yang ini dan juga tiang penyangga. Nah, kita bisa tentukan ini 4, ini 3, tentu ini adalah garis miring yang ini nih, ini adalah berapa? 5 meter. Betul sekali, dengan menggunakan triple Pythagoras ya. Tentu 5 meter ini didapat dari akar dari 16 tambah 9 gitu ya. Kalian bisa memperhitungkan itu sendiri. Nah,
kita ingin tahu tinggi T ya berdasarkan informasi yang kita dapatkan ini. Nah, anak-anak, ketika segitiga ini kita perhatikan ada dua segitiga yang sebangun, maka kita akan dapat hubungan bahwa 3 yang ini per T itu sama dengan 5 meter, 5 ya, per dengan panjang dari sini ke sini ya, semuanya, oke? Yaitu 1540 tambah 5 ya, 1540 tambah 5 meter. Satuannya sudah sama-sama meter, kita abaikan dulu sementara gitu ya. 3 per T itu sama dengan 5 per 1545 meter. Nah, dari sini kita bisa kali silang bahwa 5 kali T, T kali 5 adalah 5T. 5T sama dengan 3 kali 1545. Kita bisa langsung mulai sederhanakan. Yang 5 dan 5 ini kita coret. Didapatlah hasil 1545 bagi 5 itu adalah 309. Ya. Sehingga T itu adalah 3 kali 309. 3 kali 309 meter atau sama dengan 927 meter. Jadi, tinggi bukit tersebut adalah 927 meter. Gimana? Selesai kan? Gampang sekali ternyata. Nah, anak-anak, tentu saja kalian bisa mengerjakan bentuk soal yang lain ya dengan menerapkan konsep yang sama. Oke? Gimana anak-anak? 4 contoh kasus tadi sudah memberikan gambaran kan bagi kita semua bagaimana kita menerapkan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ternyata konsep kesebangunan itu teraplikasikan dalam kehidupan nyata kita dan bukan satu rumus yang hanya ada di dalam dunia ide, tapi kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya anak-anak akan mendapatkan tantangan ke depan. Kita akan menguji apakah betul kita sudah paham, kita dapat menerapkan konsep kesebangunan, dan Ibu akan memberikan latihan soal untuk kita kerjakan bersama-sama di Zoom meeting. Setelah nonton video ini, anak-anak jangan lupa untuk komen di bawah ya dengan format yang Ibu sudah kasih di Google Classroom. Setelah itu kita akan join di dalam Zoom meeting untuk kita membahas poin-poin yang perlu kita persiapkan, perlu kita pelajari bersama, apakah ada hal-hal yang anak-anak belum mengerti, dan kita akan bersiap untuk summatif. Oke anak-anak? Nah anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama bagaimana gambaran umum, bagaimana kiat-kiat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita atau menyelesaikan masalah kesebangunan pada umumnya. Yang pertama tentu saja anak-anak harus pahami soal. Baca baik-baik soal itu, jika belum mengerti baca lagi sampai anak-anak dapat clue, oh ternyata soal ini seperti ini, masalah ini yang diberikan adalah seperti ini, dan saya harus ngapain. Kemudian anak-anak harus daftarkan keterangan soal. Anak-anak harus menulis apa yang diketahui, apa yang ditanya dari soal, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mengumpulkan informasi yang diberikan oleh soal itu penting sekali loh, karena terkadang kita tuh bingung bagaimana cara mengerjakan, bukan karena kita tidak tahu, tetapi kita kurang mengerti, kurang bisa menangkap semua informasi yang diberikan oleh soal. Dan yang terakhir, gunakan konsep yang benar ya. Kalian kerjakan soal tersebut, selesaikan masalah tersebut dengan konsep yang benar ya. Dan harus sampai tuntas. Kadang ada satu atau ada lebih dari 2 konsep yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Gimana? Ini adalah 3 langkah praktis, 3 tips praktis yang bisa Ibu berikan bagi kita semua untuk dapat menyelesaikan masalah menggunakan konsep kesebangunan. Selamat belajar semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal tanpa skip, sudah mencatat hal penting di sana karena ini adalah bahan pembelajaran yang bisa membantu kalian untuk memahami ilmu matematika di tengah pandemi ini. Oke anak-anak, Ibu ucapkan selamat belajar, tetap menjaga kesehatan kalian. Hindari kerumunan, tidak usah keluar rumah bila tidak terlalu mendesak, dan apabila kalian harus keluar, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan sampai anak-anak kita itu menderita satu hal atau kita terkena COVID hanya karena kita itu lalai. Please anak-anak, jaga kesehatan kita biar tetap prima untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa, bye-bye, God bless you.